Sergio Aguero ingin Phil Foden mengenakan seragam nomor 10 ikoniknya di Manchester City. Pencetak gol terbanyak City, Aguero, akan pergi saat kontraknya berakhir bulan depan dan tampaknya akan kembali ke La Liga bersama dengan Barcelona setelah 7 musim yang indah dan penuh trofi di sepak bola Inggris. Pep Guardiola mengatakan juara Liga Premier itu tidak bisa menggantikan striker legendaris mereka, tetapi Aguero merasa Foden adalah kandidat yang tepat untuk mengenakan seragam ikonik nomor 10-nya. Berbicara di aliran Twitch tadi malam, saya pikir kemeja nomor 10 harus diberikan kepada Phil Foden. Beberapa orang mengatakan Kevin. Masalahnya saya yakin Kevin menggunakan nomornya 17 di klub lain, jadi saya rasa tidak dia akan mengubahnya. Itulah mengapa menurutku Phil Foden. Pada tahun 2011, Foden yang berusia 11 tahun adalah seorang ball boy yang menonton Aguero mencetak 2 gol dari bangku cadangan dalam debutnya di City melawan Swansea, dan dia kemudian membantu yang ke-200 dengan warna biru langit ketika dia menjadi rekan satu tim dengannya bertahun-tahun kemudian. Foden memberikan penghormatan kepada pemain andalan Argentina itu setelah dikeluarkan dari lapangan melawan Everton, di mana pemain berusia 20 tahun itu menjadi pencetak gol dan mengangkat gelar Liga Premier ketiga. Anda tahu betapa para penggemar mencintainya dan semua pemain. Anda bisa melihat bahwa hari ini ketika dia mencetak gol, semua orang berlarian untuk merayakan bersamanya. Sedih melihat dia pergi, tapi aku berharap yang terbaik untuknya dalam apapun yang dia lakukan selanjutnya. Foden saat ini mengenakan kemeja nomor 47 sebagai penghormatan kepada almarhum kakeknya Rooney yang meninggal dunia pada usia 47 tahun. Dengan sopan, dia dikatakan telah dengan sopan menolak penggantian nomor baju pada musim panas 2019. Pep Guardiola mengungkap alasan dibalik memperpanjang masa tinggal di Manchester City. Guardiola tidak pernah tinggal di salah satu klub sebelumnya selama lebih dari 4 musim. Namun, jika dia melihat sisa kontraknya dengan Manchester City, dia bisa menyelesaikan masa jabatannya di Etihad Stadium dengan total 7 musim di bawah ikat pinggangnya. Berbicara kepada CBS Sport menjelang perjalanan skuad ke Porto untuk final Liga Champions, Pep Guardiola membuka tentang beberapa faktor kunci dalam berkomitmen masa depannya untuk juara Liga Premier. Klub memberi saya semua yang saya butuhkan untuk bahagia. Bukan hanya para pemain, para manajer juga pantas untuk bahagia. Di sini saya memiliki segalanya kecuali cuaca. Kami di bulan Mei dan memakai jaket dingin. Terlepas dari kebahagiaan itu dan kewajiban kontrak, Pep Guardiola tahu bahwa manajemen sepak bola adalah bisnis yang didorong oleh hasil. Jika kami menang, saya bisa bertahan. Anda tahu untuk manajer kontrak itu hanya selembar kertas. Jika Anda tidak menang, Anda akan dipecat, kata bos Manchester City itu. Jika para pemain tidak menerima bahwa mereka bisa bermain lebih baik, itu tidak mungkin. Ketika seorang pemain meningkat, itu karena dia ingin ditingkatkan. Jika tidak, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Sepak bola adalah milik mereka. Segala sesuatu yang terjadi dimulai dari sini. Fernandinho optimistis bahwa Manchester City akan juara. All England final akan tersaji di final Liga Champions 2020-2021. Manchester City bakal berhadapan dengan Chelsea di Estádio do Dragão, Portugal pada Sabtu 29 Mei 2021 waktu setempat atau Minggu pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Manchester City, ini merupakan final Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah. Sebelumnya, Manchester City hanya mentok sampai semifinal saja. Meski tak memiliki pengalaman di partai puncak, namun Fernandinho optimistis The Citizens bisa membawa pulang trofi si kuping besar. Menurutnya, Manchester City telah mencapai standar tertinggi pada musim ini. Seperti diketahui, Manchester City menyambut duel krusial ini dengan status jawara Liga Inggris dan Piala Liga Inggris. Masih ada stigma bahwa tim belum pernah mencapai final sebelumnya adalah tim yang tidak berpengalaman dalam kompetisi ini, kata Fernandinho seperti dikutip dari bolasport.com dari Goal International.
Akan tetapi, saya pikir musim ini tim kami telah berhasil mencapai standar yang tinggi. Tidak diragukan lagi, ini adalah perasaan yang istimewa. Ini momen yang sangat membahagiakan, kehormatan besar dan tidak ada keraguan bahwa itu membuat Anda semakin termotivasi. Dan seperti yang kami katakan, kami selalu harus memberikan 100% dan saya pikir dalam permainan seperti ini, apapun yang kurang dari 200% tidak akan cukup untuk memenangkannya. Tutup Fernandinho. Dani Alves menyesal tolak reuni dengan Pep Guardiola di Manchester City. Dani Alves punya koleksi prestasi yang luar biasa sebagai pemain, namun bek legendaris Brasil ini mengaku menyesal pernah melewatkan kesempatan bergabung dengan Manchester City. Salah satu bek sayap terbaik yang pernah mentas di dunia sepak bola itu meninggalkan Juventus pada musim panas 2017 setelah hanya 1 tahun bermain di Turin dan punya banyak opsi klub tujuan. Reuni dengan mantan pelatihnya di Barcelona, Pep Guardiola, di Liga Premier Inggris pun muncul. Namun Alves mengambil keputusan untuk pindah ke Perancis untuk menyusul rekan senegaranya Neymar yang merapat ke Paris Saint-Germain. Alves, pemain dengan koleksi gelar juara melimpah, meraih 6 trofi dalam 2 musim yang menyenangkan bersama dengan PSG. Namun mengakui bahwa ia bisa saja bergabung dengan City apabila mampu membalikan waktu. Saya menyesal tidak pergi ke Manchester City pada 2017 untuk bekerja lagi dengan Guardiola. Ketika Anda bersama dengan orang-orang seperti Guardiola yang selalu menemukan jalan keluar, itu menambah banyak hal bagi Anda. Penyesalan saya tidak pergi bekerja lagi dengannya. Tapi tidak untuk PSG, karena cerita yang saya jalani di PSG sangat luar biasa. Setelah mengakhiri musim pertamanya di sepak bola Inggris dengan tangan kosong, pelatih asal Catalunya itu mulai memperkuat timnya dengan belanja besar-besaran. Bernardo Silva, Ederson, Benjamin Mendy, dan Danilo semuanya ditebus. Sementara Kyle Walker juga dibeli dari Tottenham Hotspur dengan harga 50 juta euro untuk mengisi kekosongan bek kanan yang sebenarnya bisa ditempati oleh Alves.